Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini eh, kita itu akan membuat suatu fungsi R, ya, di mana fungsi R yang akan kita buat bakal menjembatani atau istilahnya. Jadi gini ya, ada fungsi dalam R namanya lm. Jadi langsung aja deh biar mudah. Jadi ini poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, diperlihatkan penggunaan fungsi buatan R yang memvisualisasikan hasil regresi berdasarkan fungsi R. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan mana ya? Tunggu ya. Nah, ini dia. Oke, saya sudah ngebuat kodenya, source-nya plot underscore lm underscore l underscore r. Isinya itu ini. Ini sudah saya desain. Apa sih kegunaan dari ini? Contohnya gini. Jadi kita eksekusi dulu, ya kan? Misalkan nih kita mau melakukan regresi ya. Regresi di mana variabel bebasnya ada 3, x1, x2, x3. Variabel tak bebasnya y. Jadi kita gunakan fungsi lm untuk melakukan regresi, maka dapatlah hasil regresinya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa peroleh, ini kan kolom estimate nih koefisien regresinya. Nah, saya ngebuat fungsi namanya plot underscore lm, di mana fungsi ini kegunaannya apa? Kegunaannya untuk memvisualisasikan hasil dari regresi dari fungsi lm. Jadi kalau kita eksekusi ini, tuh 2, 3. Tuh, nah, bentar lagi proses dia nih. Lagi proses, kita tunggu dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, muncul deh grafiknya seperti ini. Jadi, saya ngebuat suatu fungsi. Jadi, plot underscore lm ini fungsi buatan saya. Di mana fungsi buatan saya ini kegunaannya untuk memvisualisasikan hasil regresi linier berdasarkan fungsi lm ini. Jadi, dia menampilkan nilai koefisien regresi. Contohnya nih nilai konstantanya, intercept 3,879. Sama nggak? Sama, 3,879. X1-nya negatif 0,303. Sama dia. Nah, teman-teman, kode R ini, bahan video ini, teman-teman bisa coba, bisa download gratis ya. Di sini, di website www.startcomma.com, ini dia, www.startcomma.com. Teman-teman bisa download kodenya pada bagian ini. Jadi teman-teman menuju ke R, kodenya ada di sini, download bahan. Ya, free, gratis. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian sekedar informasi, saya ada nulis berbagai buku ya tentang statistik. Teman-teman bisa download gratis di pranogi.com. Teman-teman download buku saya sini gratis. Oke, jadi sudah diperlihatkan ya. Jadi tujuan kita tuh yang tadi. Tujuan video ini adalah kita tuh mau ngebuat suatu fungsi. Nah, fungsinya terserah namanya. Tapi fungsi ini ya, saya beri nama plot underscore lm. Di mana fungsi plot underscore lm buatan saya ini kegunaannya untuk memvisualisasikan hasil regresi berdasarkan fungsi R namanya lm. Itu dia. Nah, sekarang perlu diketahui dulu, saya akan ngebahas tentang objek namanya samePlotModel. Nah, jadi sebelum kita ngebuat fungsi yang tadi itu, saya akan membahas objek samePlotModel. Jadi ini dia. Di sini kelas samePlotModel ya, objek dari kelas ya, objek dari kelas samePlotModel. Jadi pada intinya adalah objek dari samePlotModel ini ada beberapa, saya hanya menggunakan dua bagian. Yang pertama namanya itu RAM ya, RAM. Di mana RAM itu isinya, dalam RAM itu isinya ada label, LHS, kemudian age, kemudian ada RHS, harus berurutan ya seperti ini. Kemudian saya mengambil dua bagian aja, RAM sama
sama vars ya, seperti ini dia. Sebenarnya masih ada lagi kayak ada threshold, computed, ini dan seterusnya. Tapi saya hanya ngambil dua bagian aja, RAM sama vars. RAM ini saya ganti namanya nanti jadi parse seperti itu ya. Nah, jadi ini sekilas tentang object samplet model. Nah, sekarang mungkin masih bingung ya, tapi nggak apa deh. Biasa itu. Nah, jadi sekarang kita langsung praktek aja biar paham. Ya. Jadi, kita mau ngebuat seperti ini. Ini saya eksekusi dulu kodenya. Saya eksekusi dulu kodenya run all change below. Saya mau eksekusi dulu. Lagi proses. Nah, jadi sebelum kita melangkah jauh membuat fungsi R untuk menampilkan hasil regresi pada fungsi R LM, kita bakal membuat grafik ini dulu. Jadi di sini pada gambar ini ya. Jadi di sini ada dua variabel laten lah, yakni Y, X, dan Y gitu ya. Dimana X itu memiliki indikator X1 dan X2 gitu kan. Sementara Y itu memiliki indikator Y1, Y2, dan Y3. Nah, kemudian teman-teman lihat anak panahnya. Anak panahnya itu dari X ke X1, benar ya? Ini kan dari X ke X1. Kemudian ada lagi dari X menuju X2. Begitu juga dari Y menuju, dari gambar ini ya, dari Y menuju Y1, dari Y menuju Y2, kemudian Y menuju Y3. Gitu ya. Nah, ini apa ya? Dua arah dia. Berarti X bisa kita buat seperti ini. Nah, ini dia. Masing-masing jalurnya dia punya nilai. Ini nilainya berapa? Ini sebagai contoh aja, nilainya kita karang aja sih. X1 X ke X1 nilainya 0,820. Tuan. X menuju X2 0,910 dan seterusnya. Nah, paham ya? Kita mau ngebuat gambar ini dulu. Kita mulai dari atas ini. Nah, ini dia. Oke, kita di sini harus menginstal dulu paket Semplot. Kalau saya kan sudah ada paketnya Semplot. Kita lihat di bagian package ya. Sini Semplot. Udah ada di bagian kanannya, ya. Kalau belum ada paket Semplotnya, teman-teman install terlebih dahulu. Kita eksekusi dulu. Nah, ini dia. Tadi ingat kita mau ngebuat objek namanya RAM. Tapi saya ganti namanya menjadi parse. Teman-teman boleh pakai RAM, boleh pakai parse, tapi saya parse. Jadi parse atau RAM itu sama aja ya. Jadi isinya ada label, ingat ya, ada label, ada LHS, sama kan? Di sini isinya ada label, harus berurutan dia. Ada LHS, ada age, sama kan? Ada label, LHS, age, LHS sampai par ya, sampai par. Par itu mana ya? Nah, sampai par. Seperti ini. Ada knot sih sebenarnya, tapi saya nggak buat knot sampai par. Itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya poin utamanya itu ya ini. Ya. Jadi label. Jadi kita lihat gambar tadi. Kan lihat. Ini lihat dari ini kan X ke X1. Nilainya 0,82. Itu cara bacanya ya. Ini kan label ke-1, X ke X1 nilainya 0,82. Ya, kalau grup isi aja dengan 1, false 1. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua X ke X2. X menuju X2 nilainya 0,91. Kemudian di sini kan ada STD. STD ini sama dengan S saya buat. Ya nilainya sama aja. Kemudian di 1, ini udah ketentuan sih. 1 aja. Kemudian false. Kemudian sini 2. Terus sampai
Yang terakhir kan? Yang terakhir kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Ini kan dua arahan. X, ini kan hubungan dua arah dari Y. Kemudian nilainya 0,21. Nilainya boleh dikarang-karang aja. 0,21. Kemudian ada 1, false, 6. Nah, jadi kita labelnya udah ada. Kemudian LHS-nya udah ada. Edge-nya sudah ada. Gitu kan? Kemudian RHS-nya udah ada, S udah ada, ini udah ada, grup udah ada. Grup ada nggak ya? Ada grup. Nah, sekarang baru kita ngebentuk data frame. Data frame harus sesuai urutan. Urutan yang pertama label, yang kedua LHS, yang ketiga edge, dan sesuai label, LHS, edge sampai part. Oke, kita buat data frame-nya. Nah, ini dia. Kita sudah ngebuat data frame-nya. Jadi, X menuju ke X1, nilai jalurnya 0,82. STD-nya sama. Kan STD sama dengan S, jadi nilainya sama dia. Grupnya 1, semua 1, fix-nya semua false, var 1-6. Nah, berarti kita sudah berhasil ngebuat objek namanya RAM, atau alias parse ya. Kita buat parse tadi. Sekarang kita mau ngebuat objek namanya parse. Isinya ada 3 sih. Ada name, manifest, sama exogenous. Ya. Sekarang kita isi ya di sini. Nah, untuk parse ini dia. Nama variabelnya kan ada X1, X2, X, ya ada Y1, Y2, Y3, Y ini, Y besar nih, X besar. True itu berarti dia sebagai variabel, apa namanya, indikator. Ya, indikator. Ini indikator, makanya dia true. Ini indikator, ini true. Ini variabel laten ya. Variabel laten, makanya dia false. Ini indikator Y1-nya true, Y2 indikator true, Y3 indikator true, Y besarnya dia laten. Exogenusnya NA semua. Kita eksekusi sekarang. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang false ini merupakan variabel latennya. Yang true merupakan variabel indikatornya. Nah, sekarang barulah kita ngebentuk objek kelas sameplot model. Perintahnya kita buat dulu. Kita gunakan paket sameplot, kemudian kita gunakan fungsi new sameplot model. Artinya kita mau ngebuat objek sameplot model namanya x, kemudian gunakan perintah seperti ini. Kan kita udah buat parse nih, parse milik yang ini tadi. Nah, ini parse ini. Kemudian parse ini, nah ini yang parse ini. Kita eksekusi. Nah, disimpan dalam x kecil ini. Nah, kita lihat isinya. Ada slot kan? Tadi kita lihat di sini ada slot. Nah, ini slot. Isinya ada RAM. RAM itu maksudnya kita parse ya. Kemudian ada vars gitu kan. Makanya di sini ada parse, ada vars. Threshold ini kosong nih karena nggak kita isi. Tapi yang bagian pentingnya ini aja dulu. Parse sama vars. Ini isinya udah ada seperti ini. Nah, sekarang baru kita gunakan, tadi kan X ya namanya. X kecil ya. Baru gunakan fungsi samped untuk membuat grafiknya. Ini settingannya seperti ini. X kecil ini dari X yang ini sudah kita buat objeknya. Sekarang kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa edit ya. Misalkan mau ganti warna pink gitu kan. Juga bisa, misalkan pink. Nah, ini warnanya pink. Jadi ini tuh ya variabel latennya dikasih warna pink, variabel manifest indikatornya warna orange ya. Kita bisa ganti layoutnya misalkan tree misalkan. Ada tree bisa seperti itu kan, atau ganti dengan namanya ada spring ya, atau circle ya, circle juga bisa misalkan. Nah, ini circle. Oke, jadi saya sudah ngebahas tentang membuat diagram jalur dengan pendekatan objek sameplot. Yang barusan kita lakukan tadi itu membuat diagram jalur dengan pendekatan objek sameplot. Nah, sekarang tantangan selanjutnya adalah kita ngebuat fungsi buatan R ya. Membuat fungsi buatan R untuk memvisualisasikan hasil regresi berdasarkan fungsi RLM. Nah, jadi kalau kita menggunakan regresi linier dengan fungsi R namanya LM,
misalkan kita mau memplot hasil dari koefisien regresinya di kolom estimate. Jadi ada interceptnya, ini kan namanya, ini namanya ya. Ada X1, X2. Jadi yang bakal kita ambil nanti, nilai estimate-nya bakal kita ambil sama nama apa? Namanya lah, ada intercept, X1, X2. Ini aja yang kita ambil. Ini yang kita gunakan untuk membuat fungsi diagram jalur untuk fungsi regresi linear LM. Nah, sekarang saya kan udah ngebuat seperti ini ya. Jadi ringkasan regresi ini merupakan summary dari regresi. Kita mulai kode R yang ini. Ini kegunaannya kita mau ngambil koefisiennya. Ambil koefisien, nih. Nah, kita sudah dapat koefisiennya. Nah, yang bakal diambil adalah estimate-nya, nilai-nilai di estimate, sama namanya, ada intercept X1, X2. Ini perintahnya ya. Row name ini berarti kita, row names ambil koefisien, berarti kita mau ngambil nama ini, nama ini, nama ini. Disimpan pada variabel ambil nama. Kemudian, ambil nama, LHS ini menyimpan nama-nama pada ambil nama. Ingat, LHS, ingat isi parse itu apa? Ingat, ada label, LHS, H, RHS, S, STD, group, fixed part. Makanya kita sudah ngebuat yang pertama LHS. Yang kedua adalah, ini kegunaan perintah ambil koefisien, ini kolom ke-1. Maksudnya ini dia ngambil koefisien regresinya sama konstanta. Kemudian disimpan dalam S sama STD. Ya, udah dapat yang 2 sama 3. LHS sudah dapat, S sudah dapat, STD udah. Kemudian kita ngebuat nama variabel endogennya alias RHS-nya. Kemudian kita ngebuat labelnya dari 1 sampai 3. Kenapa 1 sampai 3? 1, 2, ada 3 dia. Oke. Kemudian kita buat edge-nya, panahnya. Kemudian buat grupnya 1 semua. Kemudian buat false-nya sebanyak 3, kemudian par-nya sama dengan label. Nah, baru kita sudah ada par, sudah ada fix, sudah ada group, sudah ada edge, sudah ada label, sudah ada RHS, baru kita buat parse-nya. Ini parse-nya seperti ini, isinya ada label, ada LHS, ada edge sampai par. Oke, kita buat eksekusi door. Nah, dapat dia. Seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi data frame untuk var seperti ini. Door. Nah, habis dari sini baru kita ngebentuk objek samplet model. Kita beri nama XX. Kita eksekusi. Nah, sudah terbuat. Nah, baru kita buat samplet XX. Nah, ini pengaturannya bebas. Jadi kita mau buat kalau nilai dari intercept-nya itu kita buat triangle. Nah, triangle itu segitiga. Tenet. Lagi proses. Nah, ini dia. Jadi intercept-nya ini koefisien regresinya segitiga. Nah, kemudian barulah semua yang sudah dibuat kita buat ke dalam fungsi. Nah, ini dia. Jadi kita buat fungsi ya. Plot underscore lm.r ya. Ini fungsi kita buat. Kemudian ini sudah saya simpan ya. Ini dia. Oke. Jadi tinggal dipindahin kode-kode kayak ringkasan regresi, ambil koefisien, ambil nama. Ini dari mana? Dari yang sudah kita buat tadi, yang di sini. Yang dari atas ini. Nah, nih. Ya. Nah, ringkasan regresi, summary regresi ini kita pindahin ke sini. Nah, ini dia. Ambil koefisien ringkasan ini dari mana? Dari sini. Dari yang ini. Nah, ini dia. Kemudian yang ini dipindahkan, ambil nama sama LHS. Yang mana? Nah, ini ada. Jadi tinggal dipindahin semua di sini. Nah, seperti ini udah kita pindahin. Nah, baru di save. Kita beri nama plot underscore lm. Nama fungsinya dengan nama filenya sama ya. Plot underscore lm.r. Nah, sekarang ya tinggal coba kita eksekusi. Yang tadi, ini dia. Jadi dia. Oke. Nah, jadi tinggal kita coba ya contoh tadi. Ini seperti ini contoh yang tadi ya. Ini dia. Jadi mau X-nya 3, kalau X-nya 4 juga bisa aja kalau kita buat X-nya 4 ya misalkan. Ini datanya misalkan. Nah,
Kita eksekusi kalau X-nya 4 ya. Kita buat X-nya 4 di sini. Maka dia akan menyesuaikan nanti. Maka gambarnya akan menyesuaikan. Kita jalankan dulu. Kita eksekusi. Oke, ini hasilnya. Ini koefisien regresinya bakal kita plot. Maka akan muncul di sini. Nah, ada X1, X2, X3, X4. Jadi dia akan menyesuaikan secara otomatis seperti itu. Oke, teman-teman, ini kan kita membuat fungsi visualisasi untuk fungsi RLM. Teman-teman bisa berkreasi, ngebuat fungsi visualisasi sendiri untuk fungsi misalkan dalam regresi logistik, itu juga bisa. Dalam apa lagi ya? Banyak, ada dalam banyak kasus teman-teman bisa buat fungsi visualisasinya sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.